Oke, halo teman-teman. Jadi di video yang kali ini kita akan membahas mengenai cek status dan callback dalam coding PHP. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai cek status terlebih dahulu. Nah, cek status ini merupakan suatu API yang digunakan untuk melakukan cek status pada transaksi prepaid atau transaksi pasca bayar. Nah, path-nya itu kita menggunakan metode post dengan path API/check-status. Nah, di sini juga ada request body-nya. Ini menerima 3 atribut, yaitu ada username atau nomor telepon yang sudah teman-teman registrasi. Kemudian ada ref ID atau reference ID. Ini adalah nomor order teman-teman yang harus unik. Dan kemudian yang terakhir ada sign atau signature yang berisi hash MD5 dari username ditambah API key ditambah ref ID. Nah, di sini saya sudah membuat suatu form sederhana yang nantinya akan menerima ref ID sebagai inputnya. Kemudian dikirimkan ke check-status.php. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita refresh, ini sudah ada form cek statusnya di sini yang menerima ref ID. Nah, langsung saja kita buat untuk file check-status.php-nya terlebih dahulu. Kita bisa copy dari file check balance, rename check-status.php. Nah, di sini kita sesuaikan seperti biasa datanya. Ini username dan sign. Nah, kita juga memerlukan untuk ref ID-nya. Kita buat di sini ref ID itu menerima $_post dari kolom input ref ID. Nah, di sini untuk sign-nya ini username, API key, dan ref ID jangan lupa. Oke. Username, API key, ref ID. Nah, untuk path-nya juga kita bisa ubah menjadi check the status. Nah, jika sudah, kita bisa mencoba langsung untuk ref ID-nya. Nah, di sini di developer, hari ini saya sudah melakukan beberapa transaksi. Kita ambil salah satunya saja. Kita copy, taruh di sini, kita klik cek status. Nah, dia akan mengembalikan message proses karena di sini statusnya masih pending. Ini mari kita coba untuk sukseskan. Nah, successfully updated transaction status to success. Nah, di sini sudah sukses. Kemudian kita ambil lagi ref ID-nya. Ini ref ID-nya masih sama ya, teman-teman. Kita masukkan, cek status. Nah, dia akan mengembalikan status sukses. Nah, kalau teman-teman mau tahu apa saja responsnya, ini ada di sini. Ada ref ID-nya, statusnya, proses sukses atau fail. Kemudian ada product code-nya, ada customer ID, ada price, message, ini serial number, pin, ini hanya untuk product game, balance atau sisa pulsa kita, sisa deposit kita, TR ID, dan response code. Nah, itu untuk yang cek status. Misal kita coba cek satu lagi, misal yang kedua ini kita gagalkan dengan response code number doesn't match the operator, kita update, sukses. Nah, kita ambil ref ID yang failed. Nah, di sini dia akan mengembalikan status 2 atau failed dengan message number doesn't match with operator. Nah, sudah sesuai dengan yang ada di API Sandbox Report. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai callback. Nah, di sini callback ini seperti biasa kita harus melakukan hosting terlebih dahulu untuk code PHP kita agar kita bisa menggunakan callback. Nah, sebentar saya akan melakukan hosting terlebih dahulu. Oke, jadi di sini teman-teman saya sudah melakukan hosting. Nah, ini file-file yang ada di sini sudah sama seperti yang ada di lokal kita sebelumnya. Nah, di sini ini adalah web yang sudah saya hosting. Sini ada cek status. Ya, ini formnya masih sama kayak yang tadi. Nah, di sini perbedaannya saya menambahkan suatu file baru bernama callback.php. Nah, kalau kita buka di sini, itu isinya adalah
dia akan menerima file get contents dari input yang diberikan. Nah, itu akan ditampung ke dalam JSON. Nah, kemudian kita akan membuka suatu file, kemudian untuk kita akan melakukan append atau menambahkan isi dari file tersebut. Nah, ditambahkan dengan apa? Ini ada fwrite ditambahkan dengan isi dari inputnya ini atau yang sudah kita masukkan ke dalam JSON. Kemudian kita enter. Dan file tersebut kita close. Nah, file callback.php ini yang nanti akan kita masukkan sebagai ini di sini di API setting kita bisa memasukkan callback URL kita. Nah, ini adalah endpoint yang sudah saya setting. Ini https iak.php.000webhostapp.com. Ini adalah main URL yang sudah saya buat. Kemudian /callback.php. Jadi dia akan memanggil file ini ketika berhasil mendapatkan suatu callback. Nah, jadi dia ketika mendapatkan suatu callback akan dimasukkan ke log.txt. Nah, di sini untuk log.txt-nya masih belum ada, nanti dia akan terbuat secara otomatis. Di sini kita akan coba top up terlebih dahulu. Misal kita masukkan ref ID pulsa 987, customer ID kita masukkan nomor telepon saja 34567890. Kemudian produk code-nya bisa teman-teman sesuaikan. Saya mau memakai pulsa 10.000, kita top up. Nah, ini sudah berhasil, message-nya proses. Kita bisa lihat di API Sandbox report. Nah, di sini submit. Nah, ini sudah masuk ya. Dengan ref ID pulsa 987. Nah, ini statusnya masih pending. Nah, jika kita lihat di sini, kita refresh, kita belum mendapatkan callback. Karena untuk mendapatkan callback, kita harus mengubah status yang ada di development ini. Atau jika teman-teman menggunakan production, itu akan dikirimkan secara otomatis dari IAK jika statusnya sudah berubah menjadi sukses ataupun failed. Nah, di sini kita coba untuk melakukan sukses. Nah, sukses ini sudah berhasil berubah status menjadi sukses. Nah, jika kita refresh di sini, kita akan mendapatkan callback. Nah, kita buka public. Nah, ini ada log.txt. Jika kita buka, kita akan mendapatkan message bahwa transaksi dengan ref ID pulsa 987 ini berhasil atau sukses. Nah, begitu teman-teman. Jadi dari data yang ada di sini itu bisa teman-teman gunakan untuk melakukan update status secara real time atau secara otomatis gitu. Nah, untuk video kali ini hanya begitu saja untuk cek status dan callback. Terima kasih sudah menonton teman-teman.